Halo orang-orang baik semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Ketemu lagi sama saya Aro di Jalur Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film lagi. Film ini bercerita tentang segerombolan anak SMA yang bertahan di sekolah saat peristiwa apokaliptik terjadi dan hanya menyisakan orang-orang dengan golongan darah O negatif. Pilih kasih sih emang. Sisanya kalau nggak sedang sakit ya berarti udah nggak bernyawa. Dan inilah School's Out Forever. Cerita diawali saat seorang anak SMA bernama Lee Keegan tengah dipanggil ke ruang Capsek karena habis ngeprank seisi sekolah. Hal tersebut sangat membuat kegaduhan, makanya Capsek akan men-scores Lee. Tapi kesialan Lee nggak berhenti sampai di situ. Karena saat tengah menunggu Capsek ngeprint surat scoring, seorang guru yang bernama Mr. Bates masuk membawakan tas Lee dan menemukan lintingan ganja. Lee pun nggak jadi diskors, tapi malah dikeluarin dari sekolah. Only. Di tengah perjalanan pulang, terlihat bahwa sedang ada kepanikan massal dan warga nggak bisa kemana-mana. Scene beralih setelah time skip yang entah berapa lama. Di situ ada adegan Ibu Lee yang lagi nelpon, menanyakan kabar ayah Lee dan memberi kabar kalau nggak ada obat atas wabah yang sedang terjadi. Dan hanya orang-orang dengan golongan darah O negatif yang kebal terhadap penyakit, termasuk Lee dan ibunya. Sisanya yang golongan darahnya bukan O negatif akan sakit dan segera mati, termasuk ayah Lee. Ibu Lee yang merupakan wanita tentara menyuruh Lee untuk berlindung di sekolah karena menurutnya sekolah lebih aman. Dan dia pun berjanji akan segera menjemput Lee di sekolahan. Dan Lee pun segera berangkat menggunakan sepedanya sembari menggunakan jas alma maternya meskipun dia udah dikeluarin dari sekolah. Sesampainya Lee di sekolah, dia menemukan Pak Kepsek yang udah nggak bernyawa. Dan dia juga menemukan perawat sekolah, sebut aja dia Maya, beserta beberapa temannya yang bertahan termasuk sahabatnya Mac dan gurunya yang kemarin nemuin ganja di tasnya, Mr. Bates. Saat sedang merencanakan sebuah misi untuk mengumpulkan persediaan makanan dan obat-obatan, sekolah didatangi oleh Mr. Hammond beserta anaknya yang sedang lari ketakutan, menghindar dari sesuatu yang ternyata itu adalah seorang gadis bernama Claire Baker dan seorang om-om. Tujuan mereka adalah menangkap Mr. Hammond karena kedapatan mencuri sesuatu di kota mereka. Mereka sepakat untuk melindungi Mr. Hammond. Di sini nggak dijelasin alasannya ya. Pergelutan pun terjadi. Lee bersama guru dan teman-temannya harus menghadapi Claire dan om-om tadi. Mac berhasil membuat Claire pingsan dan pada akhirnya Mac jugalah yang membunuh om-om tadi. Setelah semua berlalu, Mac dan Lee melanjutkan rencana mereka untuk mengumpulkan persediaan makanan dan obat-obatan. Saat tengah melakukan pencarian, mereka dikejutkan oleh seseorang yang berlumuran darah yang entah kurang waras atau apa. Dia berusaha membunuh Lee dan Mac. Saat hampir terbunuh, Mac diselamatkan oleh om-om beserta seorang wanita bernama Georgina Baker. Sebelum berpisah, Bu Baker menanyakan kepada mereka apakah mereka melihat putrinya sembari menunjukkan fotonya. Dan ternyata putrinya adalah gadis yang menyerang sekolahan mereka tadi. Tapi mungkin karena takut jadi masalah, Mac dan Lee berkata tidak melihat Claire dan mereka pun berpisah. Tapi Bu Baker dan om-om sebelahnya sangat menaruh curiga atas gelagat Lee dan Mac. Sehingga nggak lama kemudian Bu Baker beserta kawanannya mendatangi sekolahan. Bu Baker meyakini kalau putrinya ada di sekolah itu dan memperingatkan semua penghuni sekolah untuk menyerahkan putrinya. Tapi mereka menolak dan tetap menutup gerbang. Mereka juga bilang kalau Claire nggak ada di sekolahan. Mereka melakukan itu karena Claire dalam keadaan terluka, yang pastinya hal itu akan membuat Bu Baker marah dan jadi menyerang sekolah. Akhirnya kedua kubu saling bertahan dengan mempersenjatai diri. Keduanya hanya dibatasi oleh pagar sekolah, yang artinya peperangan bisa aja segera terjadi. Di sini konflik internal mulai terjadi antara Mr. Bates dengan Mac. Mr. Bates dinilai tidak tegas dalam memimpin, dan Mac mengajukan diri untuk menggantikan Mr. Bates. Mayoritas siswa pun setuju, termasuk Lee. Karena sejauh ini hanya Mac lah yang menunjukkan rencana yang paling bisa diterima. Walaupun rencana-rencana yang diajukan Mac ini terdengar terlalu sadis. Di sini Mbak Maya agak kecewa sama Lee karena dipikirnya sifat Lee ini berbeda dengan anak-anak lain yang sudah menunjukkan tanda-tanda sadisme. Mac beserta murid-murid senior bersama-sama saling berlatih senjata dan mengatur strategi untuk melindungi sekolah. Ada yang jaga benteng dan ada yang berpatroli. Mac mulai memberikan ide-ide gila atau sadis lah lebih tepatnya. Mac mengusulkan untuk menyingkirkan Claire supaya saat Bu Baker dan pasukannya mencari ke sekeliling sekolah, mereka nggak akan menemukan apa-apa dan mungkin akan langsung pergi dari situ. Lee yang masih berperi kemanusiaan sangat tidak setuju atas usulan Mac ini. Jadi Mac mengajak teman-teman yang lain yang memiliki bakat-bakat sadistik seperti dirinya. Bahkan saat Mr. Bates memergoki rencana sadis mereka, mereka malah balik menganiaya Mr. Bates. Hal itu disaksikan langsung oleh Mbak Maya, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena kalah jumlah dan tenaga.
Lee yang mengetahui hal itu pun marah dan sempat terjadi pergelutan kecil antara Lee dan Mac. Tapi karena kondisi sedang perang, mereka pun kembali ke posisi masing-masing. Mbak Maya berpesan pada Lee untuk tetap hidup supaya bisa bertemu sama ibunya. Peperangan pun tak terhindarkan, saling bunuh antar pihak ABG-ABG melawan pasukan Bu Baker. Entah kalah jumlah atau kalah strategi, yang jelas pasukan Bu Baker yang kelihatannya lebih senior dan terlatih kalah oleh pasukan ABG anak sekolahan yang baru belajar megang senjata tadi pagi. Peperangan menyisakan Bu Baker sementara pasukannya sudah KO semua, dan Mac berniat menghabisi Bu Baker agar nggak ada lagi yang tersisa. Tapi hal itu dihentikan oleh Lee. Dengan sangat berat hati, dia harus menembak Mac, sahabatnya yang kini udah berubah jadi seorang ABG sadis. Sekolah pun menjadi damai kembali. Mereka menawan Bu Baker dengan tetap memperlakukannya dengan baik. Scene diakhiri dengan Lee yang akan keluar dari sekolahan karena ingin mencari ibunya. Dan film pun tamat. Udah ceritanya gitu aja. Dari durasi film 1,5 jam ini nggak banyak yang bisa kita gali dari film ini. Motif apokalipsnya juga sangat pelik kasih ya. Alur ceritanya sederhana, tanpa plot apa-apa, dan settingannya di situ-situ aja. Mungkin yang nulis ceritanya punya ketertarikan khusus sama golongan darah tertentu. Entahlah. Akting tokoh-tokoh utamanya sih lumayan smooth lah, cukup bisa dinikmati. Film ini saya kasih skor 5. Buat yang penasaran silakan tonton sendiri ya. Oke, itu dia cerita Schools Out Forever. Semoga menghibur. Saya Aro pamit dulu dan sampai jumpa di film-film berikutnya. Bye-bye.